Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Rohman Maulida dengan NIM 2061201146. Saya dari jurusan manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan hasil tugas mata kuliah akuntansi bank dengan dosen pengampu Ibu Nurwati Esos MAK yang bertema akuntansi modal bank. Pengertian modal bank. Akuntansi modal bank adalah hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan yang berupa modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendiri bank. Komponen modal bank yaitu terdiri dari modal saham yang ditetapkan dan disetor, modal sumbangan, laba ditahan dengan tujuan laba ditahan tanpa tujuan, penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan atau modal donasi. Klasifikasi modal bank. Di sini dijelaskan bahwa pembagian jenis modal bank di Indonesia menganut klasifikasi yang disampaikan oleh Standard Bank for International Settlement atau disingkat dengan BIS, yaitu modal bank terdiri dari yang pertama modal inti, di mana modal inti ini terdiri dari modal disetor, modal sambungan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor, sedangkan selebihnya sangat bergantung laba yang diperoleh dan kebijakan rapat umum pemegang saham. Untuk modal disetor berupa saham biasa atau saham preference. Pada saham biasa, bank memiliki kewajiban untuk memberikan dividen pada setiap akhir tahun berdasarkan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham biasa memiliki hak suara sehingga dapat mengendalikan manajemen bank. Pada saham preferen, pengembangannya tidak mempunyai hak suara, namun pembagian dividen akan didahulukan sebelum pembayaran dividen saham biasa. Pencatatan modal saham dilakukan sebesar harga nominal. Selisih harga saham-saham di atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham. Selisih harga saham di bawah nominal dicatat sebagai disagio saham. Agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio saham akan diakumulasi setiap akhir periode. Harga saham atau nilai modal disetor paid-in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjualan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi dengan diagio saham, sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Di sini ada contoh pada tanggal 3 Maret 2006 di setoran awal dari Tuan David untuk modal bank berupa uang tunai sebesar 800.000, aktiva tetap berupa tanah senilai 500.000, kendaraan senilai 300.000, dan inventaris kantor senilai 200.000. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 300
lembar dengan nilai nominal 6.000 per lembarnya, kurus 105%. Tanggal 12 Maret 2006 dijual saham biasa 30 lembar dengan nominal 4.000, kurus 98% pembayaran diterima tunai. Di sini di dalam jurnal pada tanggal 3 bulan Maret 2006 masuklah kas di debit sebesar 890.000, itu diperoleh dari harga saham biasanya 300 lembar dikali dengan harga per lembarnya 6.000 dikali dengan kursnya 105%, hasilnya jadi 890.000. Terus tanah masuk di debit sebesar 500.000. Terus kendaraan 300.000 masuk di debit. Terus ada inventaris kantor 200.000 masuknya di debit. Modal di setor atau saham biasa itu masuknya di kredit sebesar 1.800.000 diperoleh dari hasil saham biasa sebesar 300 dikali dengan harga per lembarnya 6.000 tadi, hasilnya 1.800.000. Terus agio saham masuk di kredit itu diperoleh dari hasil penjumlahan debit dikurangi dengan kredit, hasilnya 90.000. Terus pada tanggal 12 Maret 2006 masuklah ke dalam rekening jurnal kas sebesar 117.600.000, itu diperoleh dari harga jual saham sebesar 30.000 dikali dengan harganya 4.000 dikali dengan kursnya 98%, dapatlah 117.600.000. Terus modal di setor atau saham biasa itu diperoleh dari dijualnya harga saham biasa 30 lembarnya dikali 4.000, itu hasilnya 120.000. Terus di sagio saham itu diperoleh dari 120.000 dikurangi 117.600.000, hasilnya 2.400.000. Bank yang mengeluarkan saham sering menerima pesanan dari calon investor. Saham yang dijual secara pesanan harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Pelaku akuntansi untuk pemesanan saham adalah emiten akan mendebit piutang pemesanan saham dan mengkredit modal saham yang dipesan. Apabila pesanan tidak melunasi sisa pembayaran saham, maka emiten dapat mengembalikan jumlah pembayaran sebelumnya atau dijadikan hak milik emiten bila ada perjanjian dan dimasukkan dalam komponen tambahan modal dengan perkiraan tambahan modal pembatalan pesanan saham. Di sini ada contoh transaksi pemesanan saham pada tanggal 7 Agustus 2007, Bank Dwipa menerima pesanan saham sebesar 200.000 lembar saham biasa dari PT Mandiri dengan kurs 104%, harga nominal per lembarnya 12.000. Uang yang dibayar di muka pesanan saham diterima sebesar 70% secara tunai. Pada tanggal 30 Agustus 2007, pesanan saham tersebut dilunasi secara tunai, dimasukkan ke dalam jurnalnya. Pada tanggal 7 Agustus 2007 masuklah rekening kas ke dalam kas sebesar 1.700.000.000
747.200 itu diperoleh dari pesanan harga saham sebesar 200.000 tadi dikali dengan harga per lembar sahamnya 12.000 dikali dengan kursnya 104% dikali kurs pesanan yang sudah dibayar di muka sebesar 70%, itu hasilnya 1.747.200.000. Terus piutang PT Mandiri masuk di debit 748.800.000 itu diperoleh dari pesanan saham 200 lembar dikali dengan kursnya PT Mandiri 104% dikali dengan per lembar sahamnya 12.000 dikurangi dengan uang muka pesanan saham 70%, itu hasilnya 748.800.000 masuk di debit. Modal saham dipesan 2.400.000 itu diperoleh dari pesanan saham sebesar 200 dikali dengan harga per lembar sahamnya, itu hasilnya 2.400.000 masuknya di kredit. Agio saham 96.000 di mana hasil ini diperoleh dari hasil penjumlahan debit dikurangi kredit, hasilnya 96.000. Terus pada tanggal 30 Agustus 2007 itu kasnya 748.800.000 itu diperoleh dari tadi ini 200 dikali dengan kursnya 104 dikali dengan 12.000 per lembar sahamnya dikurangi 70% tadi. Terus modal saham yang dipesan 2.400.000 itu dari itu 200 lembar dikali dengan harga per lembar sahamnya 12.000 tadi masuknya di debit. Terus piutang PT Mandirinya masuk di kredit sebesar 748.800.000. Modal di setor atau saham biasa masuknya di kredit sebesar 2.400.000. Modal pelengkap yang kedua adalah modal pelengkap, di mana modal pelengkap ini terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan CAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap. Untuk itu, sifat modal pinjaman mempunyai kedudukan saham dengan modal pada umumnya. Modal pinjaman dimaksud adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut capital assets, loan stock, atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu mempunyai sifat seperti modal. Terus yang ketiga adalah modal pelengkap tambahan. Yang pertama ada bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal atau minimum KPPM atau juga disebut CAR secara individual dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Modal pelengkap yang kedua adalah modal pelengkap tambahan tier 3 dalam penghitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Terus yang ketiga ada pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan tier 3 adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, tidak dijamin oleh bank
atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya selama 2 tahun, tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang keempat, modal pelengkap tambahan Tier 3 untuk memperhitungkan resiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A. Tidak memenuhi 250% dari bagian inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan resiko pasar. Yang kedua, jumlah modal pelengkap Tier 2 dan modal pelengkap tambahan Tier 3 paling tinggi 100% dari modal inti. Modal pelengkap yang kelima, modal pelengkap Tier 2 yang tidak digunakan dapat ditambah sak modal pelengkap tambahan Tier 3 dengan memenuhi kriteria persyaratan pada poin 4 ini. Yang keenam, pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan Tier 3 dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan poin 4 ini. Terus yang terakhir ada fungsi modal bank, di mana fungsi modal bank ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional kerugian lainnya. Terus dalam fungsi ini, modal bank memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Yang kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagaimana regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit pada setiap masyarakat dalam menjadi nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank umum lainnya untuk melakukan diversifikasi kredit mereka supaya bank dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu masyarakat atau individu debitur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.